Eh, Tadi saya kemukakan ya tentang forensik kedokteran, kemudian forensik psikologi. Saya tidak, seperti saya katakan di awal, saya tidak akan menjelaskan tentang kasus-kasus, contoh-contoh kasus atau penjelasan tentang kriminologi, forensik kedokteran itu secara luas. Tapi saya melihat bahwa ada satu penjelasan yang menarik dari Kitayev ya, tentang misalnya forensik psikologi itu sebenarnya membahas banyak topik ya. Jadi dia mengatakan psikologi dan hubungannya dengan hukum perdata, kemudian kasus psikologi dan hubungannya dengan permasalahan hukum pidana, kemudian pada kasus pengadilan, kemudian pada kasus isu-isu investigasi, kasus hukum, diagnostik, kemudian pada isu-isu sosial, isu-isu di dunia lain, dan kemudian permasalahan lain, kemudian juga pada isu-isu etik dan profesi. Jadi setiap bidang ilmu itu seperti saudara lihat sebenarnya itu memang menunjukkan bahwa memang tidak mungkin misalnya kasus psikologi itu bisa dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Kasus kedokteran bisa dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Kasus balistik itu bisa dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Jadi benar-benar apa yang kita katakan tadi bahwa dia memang memerlukan pendekatan yang kita sebut sebagai multi dan interdisipliner. Lalu juga hal yang sama dengan kriminologi ya. Kriminologi ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman ya, dosen, malah kalau tidak salah sekarang dia masih jadi ketua program kriminologi UI ya. Dan saya pikir penjelasan dari beliau, saya tahu sekali beliau ini benar-benar ahli dan termasuk ke memahami bidang yang luas juga, karena dia doktornya juga ambil dari doktor filsafat ya. Saya sempat bertemu juga dengan beliau ketika saya waktu jadi ketua program pasca sarjana filsafat di UI. Lalu linguistik forensik ya. Tadi saya sudah kemukakan ini berhubungan dengan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan bahasa, tentang istilah yang digunakan, tentang model dan cara bicara. Karena kita tahu bahwa misalnya di Indonesia ini sering sekali misalnya etnis yang berbeda, suku yang berbeda memiliki tradisi dan cara dialek yang berbeda. Jadi ini penting juga dipahami misalnya ketika misalnya ada kita berkaitan dengan masalah-masalah apa yang kita sebut tadi dengan perlunya penggunaan ahli linguistik, ahli bahasa di dalam menjelaskan tentang kasus kematian atau kekerasan di dunia pengadilan. Ada luas sekali sebenarnya yang berkaitan dengan forensik ini, tapi saya tidak akan coba jelaskan karena saudara-saudara lihat nanti itu ada bagian-bagian tertentu yang sebenarnya saya coba itu rumuskan dalam bidang dalam bagian ini di makalah ini dengan sangat-sangat sistematis penjelasannya dalam bentuk skema. Lalu berikutnya ada forensik akuntansi ya. Jadi forensik akuntansi ini sebenarnya lebih berkaitan misalnya dengan bagaimana misalnya kita mencoba untuk bisa menelusuri berbagai macam penggunaan uang, aliran uang, misalnya bisa dalam bentuk korupsi, misalnya orang-orangnya korupsi dan kemudian kita lihat bagaimana aliran uang dari koruptor ke pihak lain atau ke ke kelompoknya atau ke partainya, atau misalnya juga bisa misalnya gunakan ini untuk menjelaskan tentang bagaimana misalnya aliran uang dari luar negeri misalnya untuk para katakanlah misalnya berbagai bentuk kejahatan termasuk teroris. Dan kemudian bisa juga misalnya kita gunakan bentuk ini misalnya forensik akuntansi ini untuk bisa mencari dan menelusuri aliran uang untuk penggunaan lain. Jadi saudara-saudara, sekarang kita sudah melihat ada beberapa hal yang misalnya sudah kita bicarakan pada perkuliahan ini. Dan kemudian ada kita sebut misalnya tentang forensik auditing ini misalnya bisa digunakan dalam tujuan berbagai macam kepentingan ya. Lalu tadi saya di bagian awal saya jelaskan tentang forensik toksikologi. Saudara lihat di sini ada sebenarnya saya jelaskan itu bagaimana toksikologi itu misalnya dia berkaitan dengan bidang ilmu lain. Jadi begitu kita misalnya jelaskan dengan toksikologi sama juga dengan bidang ilmu lain ya, forensik lain, maka toksikologi itu berkaitan erat dengan permasalahan ilmu kimia, kemudian fisiologi,
biokimia, patologi anatomi, patologi klinis, farmakologi, dan lain-lain. Jadi akhirnya kita melihat satu bidang saja, bidang ilmu yang kita sebut dengan toksikologi, yang kita sebut misalnya dengan akuntansi forensik, yang kita sebut dengan forensik digital forensik, itu sebenarnya bidang ilmu yang satu sama lain memang tidak mungkin kita bisa pisahkan. Pada perkuliahan terakhir ini saya sebenarnya memang hanya mau mencoba untuk menjelaskan bahwa kajian-kajian forensik itu, forensik apapun sebenarnya itu satu sama lain, itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, benar-benar dari awal saya katakan bahwa kajian forensik ini adalah benar-benar kajian yang sangat interdisipliner. Mungkin malah bisa aja mendekati misalnya apa yang kita sebut dengan pendekatan transdisipliner ketika masalah-masalah yang kita hadapi itu sudah semakin kompleks. Pada perkuliahan-perkuliahan awal sebenarnya sudah saya jelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara pendekatan disipliner itu, kemudian pendekatan multidisipliner, pendekatan cross-disipliner, kemudian pendekatan interdisipliner, dan transdisipliner. Saya tidak kemukakan itu lagi, dan Anda tinggal membaca ulang kembali bahan-bahan perkuliahan yang sudah diberikan pada bagian awal perkuliahan, dan ini sebenarnya adalah model penerapan pendekatan interdisipliner itu pada kajian forensik. Jadi, saya akan pada bagian lalu, pada penjelasan tentang pendekatan multi, inter, dan transdisipliner, saya memang berikan contoh misalnya pada masalah pemanasan global. Dan bagaimana misalnya pemanasan global itu memerlukan keterlibatan berbagai macam bidang ilmu, keterlibatan banyak ahli dari berbagai macam bidang ilmu, kelompok ilmu alam, ya, ilmu sosial, budaya, ya, hukum, dan juga misalnya stakeholder. Dan kerjasama antar berbagai negara. Oleh karena itu dia sebenarnya satu pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan transdisipliner. Kajian forensik ini dia sebenarnya lebih banyak itu bergerak pada pendekatan yang interdisipliner dan transdisipliner. Bukan berarti bahwa misalnya pendekatan multidisipliner itu tidak bisa digunakan, tapi sebenarnya kurang tepat untuk kita gunakan dia atau kita pakai dia sebagai cara atau metode strategi untuk bisa menjelaskan tentang permasalahan apa yang kita sebut dengan kejahatan, apalagi kejahatan itu misalnya pembunuhan misalnya itu melibatkan banyak bidang ahli yang diperlukan untuk menjelaskan, menyelesaikan kasus-kasus itu. Jadi teman-teman, saudara, pada bagian-bagian perkuliahan ini saya pikir memang saudara lihat di sini ada misalnya toksikologi forensik, ya. Kemudian ada penjelasan yang cukup luas, ada penjelasan tentang forensik kimia, ada digital forensik, ya. Di sini pada skema ini saya kemukakan bahwa digital forensik itu misalnya dia bisa berkaitan dengan pengetahuan pengetahuan alam, sains, kemudian masyarakat, ya, society, dan itu berarti sangat luas, dan kemudian juga dengan teknik digital teknologi. Jadi sebenarnya saya mencoba untuk lebih merumuskan bahwa kan pada ilmu sosial itu nanti begitu banyak juga ilmu yang diperlukan. Misalnya tadi sudah kemukakan misalnya ada sosiologi, ada psikologi, ada antropologi, ada arkeologi. Itu sebenarnya bidang-bidang yang masuk pada apa yang disebut dengan kelompok ilmu sosial. Sementara pada ilmu pengetahuan sains itu misalnya biologi, bisa kimia, bisa macam-macam lagi, ya. Dan kemudian pada digital teknologi itu berarti sebenarnya semua masalah yang berkaitan pada teknologi digital, ya. Bisa misalnya WA, bisa misalnya video, bisa juga misalnya yang lain. Jadi, ya, kita lihat bahwa forensik yang kita sebut misalnya digital forensik itu juga sangat luas karena dia berkaitan dengan berbagai macam penggunaan elektronik, ya, penggunaan digital, dan kemudian berbagai macam hal yang disampaikan melalui digital itu, termasuk misalnya tadi yang saya jelaskan di depan tentang forensik akuntansi, ya. Jadi forensik akuntansi itu sekarang sebenarnya karena aliran uang, karena masalah pembicaraan, masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial, politik, dan lain-lain itu banyak kita sekarang gunakan melalui digital. Maka akhirnya sebenarnya digital forensik ini sangat penting, atau digital teknologi itu sangat penting untuk penyelesaian kasus-kasus kejahatan. Saudara-saudara, di sini masih ada bagian-bagian lain penjelasan tentang komputer digital itu, tapi saya pikir sebenarnya teman-teman, ini juga masih tentang digital forensik, ya.
Lalu pada bagian lain ini riset forensik akuntansi digital. Jadi ada banyak sebenarnya saya coba untuk menjelaskan itu pada perkuliahan ini dalam bentuk PowerPoint. Tapi Anda sebenarnya bisa cari sendiri, kemudian untuk memperluas wawasan-wawasan ini. Saya sendiri mencoba untuk misalnya menelusuri banyak sekali buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan forensik, dan saya pikir sebenarnya sebagai kuliah pengantar ya, untuk kajian forensik ini, dan ini sebenarnya saudara lihat di sini linguistik forensik itu ya, ada begitu luas sebenarnya pembahasan tentang forensik yang saya kemukakan pada PowerPoint ini, tapi saya tidak jelaskan itu. Dan Anda nanti yang misalnya yang memang lebih memiliki latar belakang bahasa, itu bisa diperluas melalui penelusuran tentang forensik linguistik ini. Lalu berikutnya ada misalnya saudara lihat ada ini forensik balistik ya. Saya memang menjelaskan apa yang ada di dalam perkuliahan ini, di dalam PowerPoint ini tidak secara sistematik, tetapi saya mencoba secara apa saja bebas ya untuk menyampaikan itu, dan kemudian nanti Anda bisa mencoba melihat kejelasannya dalam penjelasan-penjelasan yang ada di dalam makalah, di dalam PowerPoint. Karena memang kesulitannya adalah salah satu bidang dengan bidang lain, dengan studi bidang ilmu lain itu tidak terpisah. Jadi akhirnya saya merasa agak sulit sebenarnya untuk memisahkan satu penjelasan bidang ilmu dengan bidang ilmu lain, karena hampir semua bidang-bidang ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Pada bagian akhir ini saya tadi juga sudah kemukakan ya. Pada bagian akhir dari forensik ini ya, saya mengukakan tentang permasalahan etik ya dan hukum. Ada hubungan yang sangat erat sebenarnya antara etika dan hukum. Jadi etik itu sebenarnya prinsipnya atau mestinya pelaksanaannya lebih tinggi daripada hukum, dan etik itu sebenarnya menjadi dasar, etika itu menjadi dasar untuk ilmu hukum. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa sering sekali mungkin orang menganggap dan selama ini bahwa tidak perlu etika berkaitan dengan permasalahan hukum. Sebenarnya itu suatu bidang yang sangat berkaitan satu sama lain, dan saya tadi secara ringkas sudah jelaskan bagaimana misalnya perlunya prinsip etik ini berkaitan misalnya dengan permasalahan baik buruknya satu tindakan, baik buruknya satu ucapan, baik buruknya misalnya satu pernyataan, dan itu juga berkaitan dengan permasalahan hak-hak azazi, dia berkaitan dengan permasalahan demokrasi, dia berkaitan dengan permasalahan kebebasan bicara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada kuliah kali ini saya pikir secara ringkas saya sudah kemukakan sebenarnya pengertian-pengertian penting yang berkaitan dengan permasalahan apa yang kita sebut dengan forensik. Teman-teman, saya memang sepertinya belum memasukkan referensi ya, tapi saya sebenarnya dalam catatan saya cukup banyak referensi yang saya buat tapi belum masuk di sini. Bahkan sebenarnya kalau Anda mau melihat tentang buku-buku yang ada pada saya tentang forensik sains itu cukup banyak ya. Ini ada tentang justice, kemudian digital forensik, ada forensic laboratory, kemudian implementation. Ini ada sekitar 30-40 judul buku yang semuanya itu berkaitan dengan forensik, tapi saya belum sempat masukkan ke bahan-bahan perkuliahan ini. Tadi saya kemukakan juga tentang Pitayev, itu sebenarnya saya pikir dia termasuk seorang ahli forensik psikologi terkemuka di dunia sekarang ini. Jadi saya minta maaf karena memang materi perkuliahan ini memang saya coba untuk meramunya dalam waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya sebenarnya ada rencana mestinya kuliah ini kemarin disampaikan melalui online pada teman-teman, tapi karena memang ada kesalahpahaman waktu dan juga memang ketidaksiapan untuk menyiapkan materi ini untuk direkam melalui divideokan, akhirnya saya tidak
memberikan kuliah, karena kebetulan ada juga misalnya tugas-tugas lain karena saya harus memeriksa proposal disertasi. Teman-teman sekalian, saya pikir kuliah semester ini, dan ini memang baru pertama sekali dibuka kuliah forensik, tapi mudah-mudahan ke depan kuliah forensik ini masih bisa diperbaiki dan sehingga akhirnya lebih memenuhi kepentingan dari teman-teman yang berkaitan dengan permasalahan perlunya ilmu forensik itu digunakan sebagai pemahaman untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan semester ini adalah kuliah kita yang terakhir. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memperluasnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.